Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, awalan hamdan wa syukran lillah, wa thaniyan assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, gantengnya mirip Arjuna, cantiknya mirip bidadari surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan tausiah yang berjudul Sejarah Kurban. Saudaraku, berbicara mengenai kurban dan Idul Adha merupakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan dalam hidup. Ibarat kata Dilan dan Milea, ibarat Doraemon dan Nobita, ibarat aku dan kamu yang tak terpisahkan walaupun waktu kadang mengganggu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa tidak bisa terpisahkan? Karena dijelaskan oleh Syekh Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj juz 6 halaman 122 bahwa ibadah kurban ialah ya ma yudbahu minan na'ami taqarruban ilallahi ta'ala min yaumil 'idi ila akhiri ayyamit tasyrik, yaitu hewan ternak yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha sampai akhir hari tasyrik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu aktor utama dalam proses lahirnya ibadah kurban ialah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Suatu masa ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini berkurban dan menyembelih 1000 kambing dan 300 unta, seluruh manusia di zamannya, bahkan malaikat pun ikut menyanjung Nabi Ibrahim habis-habisan. Dan ketika disanjung, Nabi Ibrahim berkata dalam hatinya, ya Allah, jangankan 1000 kambing dan 300 unta, andai engkau beri seorang anak dan diperintah untuk disembelih, maka akan aku sembelih anak itu semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepadamu, wahai Allah Jalla Jalla. Kenapa beliau berkata demikian? Karena saking pengennya beliau punya anak. Maka dari itu beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Maka ketika Allah berikan Nabi Ibrahim seorang anak semata wayang yang diberi nama Ismail, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Ismail sedang lucu-lucunya, ketika Ismail sedang pandai dalam usaha, maka Allah tagih ucapan Nabi Ibrahim dalam tidurnya. Ya Ibrahim, ufi binadrika. Mana nadarmu? Nadar yang mana lagi ya Rabb? Yang katamu jangankan onta, jangankan kambing, anak pun akan engkau sembelih kalau itu perintah dariku. Bayar nadarmu, sembelih anakmu. Maka Nabi Ibrahim menjawab, laksanakan Tuhanku. Dan ketika akan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dengan mantap, dengan takwa yang menggebu-gebu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika pedang yang tajam menempel di leher Nabi Ismail alaihissalam, Allah turunkan firman dalam Quran surah As-Saffat ayat 107 sebagai hadiah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadainahu bidibhin adim. Dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Apa tebusannya? Tak lain dan tak bukan adalah domba sebagai pengganti Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya Nabi Ismail selamat, dombanya sekarat. Masya Allah, tabarakallah. Dari situlah awal mula ibadah kurban diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita jalankan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari penjelasan di atas dapat kita fahami, jikalau Nabi Ibrahim saja berani mengorbankan Nabi Ismail alaihissalam ketika sapi, kambing dan onta rela disembelih lehernya hanya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, maka kita sebagai umat muslim yang diberi akal, diberi nikmat, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah berkurban sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk takwa, dan sebagai bentuk sarana taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa kita harus berkurban? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita dan mengingatkan kita dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar, maka tunaikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan lantaran atau wasilah kita berkurban di hari raya Idul Adha, kita semua dimasukkan ke dalam golongan ahli surga dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ilal liqa ma'assalamah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.